Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah seorang wanita yang sudah lama menjanda, sehingga membuatnya tergila-gila dengan seorang bule asal Amerika. Mereka kenal lewat situs cari jodoh online, hingga akhirnya mereka menikah. Namun kehidupan mereka tidak sakinah mawadah warohmah, melainkan jadi sebuah petaka. Bagaimana kisahnya? Mari simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Enen Cahyati adalah seorang single parent berusia 48 tahun. Dia tinggal di Jalan Barkah, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari pernikahan pertamanya, Enen Cahyati memiliki 3 orang anak. Selain itu, mereka juga tinggal dengan ibu Enen yang telah berusia lanjut. Sebagai single parent, timbul rasa rindu akan sosok suami. Setelah membuka-buka situs cari jodoh online, Enen bertemu dengan seorang pria asal Amerika. Pria itu bernama Bilal Abdul Fatin, berusia 66 tahun. Setelah perkenalan di situs itu, mereka akhirnya janjian untuk ketemu. Bilal mengajak Enen bertemu di Hotel Ibis Tamrin, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Bilal mengaku dia jauh-jauh langsung dari Amerika untuk menemui Enen. Bilal juga mengungkapkan kalau dirinya masih mempunyai istri di Indonesia. Namun dia bersikeras untuk menikahi Enen. Akan tetapi Enen menolaknya sebab dia tidak mau dipoligami, hingga akhirnya Bilal pun mengusir Enen dari hotel. Selang beberapa waktu, Bilal kembali menghubungi Enen. Bukan kabar gembira yang didapat oleh Enen, melainkan Bilal memberitahu Enen kalau dirinya sedang berurusan dengan polisi. Terkait masalah KDRT dengan istrinya, Bilal divonis 7 tahun penjara. Saat di penjara, Enen selalu menjenguk Bilal dengan penuh perhatian. Enen selalu membawakan makanan serta semua kebutuhan Bilal. Hingga akhirnya Enen dan Bilal menikah siri di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Diperkirakan Bilal sebelumnya telah mencari informasi jika dirinya ingin bebas bersyarat, dia harus menikah dengan warga asli Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 2015, Enen dan Bilal menikah secara resmi, dan itu pun masih di dalam Rutan Salemba. Setelah 3 tahun menjalani hukumannya, Bilal bebas bersyarat dan Enen sebagai penjaminnya. Mereka kemudian hidup dan tinggal bersama. Namun setelah menikah, Enen kerap mendapatkan KDRT dari Bilal. Bilal juga dikenal dengan temperamentalnya yang tinggi. Selain itu, Enen juga dipaksa mengemis oleh Bilal. Enen disuruh minta-minta ke lembaga-lembaga di daerah Condet, ke dompet duafa, lalu uangnya dipakai untuk berlibur ke Bali pada awal 2018. Bukan liburan yang menyenangkan yang didapat. Enen justru kerap mendapatkan perlakuan kasar dari Bilal selama di Bali. Setiap hari Enen dibuat menangis. Karena tak kuat menerima perlakuan kasar, Enen akhirnya melarikan diri dari Bilal dan berada di terminal seharian sambil menangis. Selain di Bali, Enen juga pernah dipaksa mengemis saat berada di Jawa Timur. Enen juga pernah dikunci di dalam kamar mandi dan disiram air dingin. Tidak hanya itu, akibat ulah Bilal, Enen mempunyai banyak hutang di mana-mana. Enen berhutang ke koperasi dan home credit untuk membiayai uang jaminan pembebasan bersyarat sewaktu Bilal ditahan di Rutan Salemba. Enen juga dipaksa oleh Bilal untuk menanggung pembayaran kredit sepeda motor. Selain itu, Enen juga harus menanggung biaya perbaikan sebuah mobil yang pernah ditabrak oleh Bilal. Diketahui hutang Enen mencapai puluhan juta. Sedangkan untuk biaya hidupnya sehari-hari, Enen peroleh dari mantan suaminya. Tidak hanya di rumah, bahkan di luar rumah pun, Bilal kerap melakukan KDRT kepada Enen. Yang lebih parahnya lagi, dia juga melakukannya di tempat umum. Selain ke Bali dan Jawa Timur, Enen pernah juga diajak Bilal ke Bandung. Saat di Bandung, Bilal menyeret Enen dan ingin dijerumuskan ke jurang. Saat itu juga, Bilal sambil menepuk-nepuk dokumen miliknya disertai dengan marah-marah. Beruntungnya ada warga yang melihat sehingga kejadian itu tidak terjadi. Di lain waktu, Bilal juga pernah menyeret-nyeret Enen di kawasan Blok M dengan disaksikan banyak orang. Enen pun hanya bisa menangis. Diduga Bilal memiliki kepribadian ganda dalam dirinya. Menurut cerita, dia suka ngomong sendiri tidak jelas arahnya. Saat Enen sedang sholat pun, pernah juga Bilal memukulnya hingga dagunya berdarah, sehingga membuat Enen menerima perawatan di sebuah klinik. Selalu menerima KDRT dari Bilal, Enen tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis.
Jangankan untuk melaporkannya kepada polisi, Enen tidak berani melaporkannya. Sebab Enen diancam oleh Bilal jika dia berani melaporkannya kepada polisi, maka seluruh keluarganya akan dihabisi. Selain itu, status Enen yang menjadi penjamin pembebasan bersyarat bagi Bilal bisa membuat Enen terkena jeratan hukum jika dia melaporkan Bilal ke polisi. Rasa takut dan cintanya yang begitu besar kepada Bilal membuat Enen selalu menerima perlakuan dari Bilal. Bahkan sampai kejadian naas menimpa dirinya saat Enen dan Bilal berada di Kamboja. Pada tanggal 15 Maret 2015, Enen dan Bilal pergi ke Kamboja untuk urusan bisnis dan mengambil uang miliknya. Kemudian mereka berencana bepergian ke beberapa negara di Asia Tenggara. Sebenarnya, sebelum kepergian Enen ke Kamboja, putri sulung Enen, Insya Maulida, sudah mengingatkan Enen untuk tidak pergi, sebab dia mempunyai firasat buruk. Akan tetapi, Enen tetap pergi. Lalu pada Senin 19 Maret 2018, Enen Cahyati check-in di Hampton Suite Hotel Phnom Penh, Kamboja. Beberapa hari kemudian, saat petugas hotel hendak membersihkan kamar yang ditempati Enen dan Bilal, dia menemukan bau yang tidak sedap. Ditambah lagi gembok pintu kamar juga telah diganti, sehingga menimbulkan kecurigaan besar. Setelah pintu kamar dibuka, mereka kaget menemukan Enen sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Kejadian itu langsung dilaporkan kepada polisi, dan beruntungnya ditemukan juga identitas Enen, sehingga tidak menyulitkan petugas polisi untuk mencari tahu identitasnya. Polisi lantas melaporkan berita itu kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Dari hasil pemeriksaan, diduga Enen Cahyati meninggal 3 hari sebelumnya, dan dia meninggal dengan cara dicekik. Sedangkan Bilal telah melarikan diri, entah kemana perginya tidak ada yang tahu. Dengan adanya identitas Enen, pihak KBRI lantas mencari tahu keluarganya di Indonesia dan memberitahukan kalau Enen telah meninggal dunia. Akan tetapi, mereka tidak menjelaskan penyebab pasti meninggalnya Enen. Putri Enen, Insya Maulida, kemudian mencari tahu sendiri berita tentang ibunya melalui internet. Sebelum mendapatkan berita meninggalnya Enen Cahyati, Insya Maulida mengungkapkan sempat memimpikan ibunya. Dia bermimpi ibunya mendatangi dirinya. Di mimpi itu, ibunya tiduran di lantai dan mengatakan kalau ibunya lagi sakit. Bilal yang berkewarganegaraan Amerika Serikat telah ditetapkan sebagai tersangka. Markas Kepolisian Kamboja sedang menunggu laporan lengkap dari Kepolisian Phnom Penh. Laporan itu akan dijadikan dasar mengajukan red notice terhadap Bilal kepada Interpol. KBRI juga terus memantau perkembangan kasus ini. Enen sendiri sudah dimakamkan secara muslim di Kompleks Pemakaman Warga Muslim Kamboja di dalam Kompleks Masjid Al-Akbar, Klang Blek, Provinsi Kandal, sekitar 33 km dari Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Enen dimakamkan di sana karena kondisi jenazah sudah tidak mungkin dipulangkan. Pemakaman juga dilakukan atas persetujuan keluarga di Indonesia. Selain itu, biaya untuk memulangkan jenazah Enen juga mahal, bisa mencapai 100 juta rupiah. Keluarga Enen di Indonesia hanya bisa mendoakannya dari jauh tanpa bisa melihat makamnya. Mereka berharap suatu saat nanti mereka bisa melihat makam Enen. Selain itu, mereka juga berharap Bilal bisa segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Akan tetapi, tidak ada yang tahu di mana keberadaan Bilal. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada Oktober 2020, terdapat berita yang menyatakan 3 sandera Amerika telah dibebaskan oleh pemberontak di Yaman. Pembebasan itu berdasarkan atas kesepakatan pertukaran sandera Amerika dengan 250 warga Yaman yang terjebak di Oman. Ketiga sandera itu yakni Sandra Loli, Mikael Gidada, dan Bilal Fatin. Namun, Bilal telah meninggal dunia saat disandera dan jasadnya diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.